Karena Pak Bambang juga sudah sah memegang surat AJB, surat kepemilikan tanah, pokoknya surat-surat lengkap lah ya. Ya dia merasa harusnya kan bisa menggusur ini orang. Tapi yang namanya, ya begitulah, orang yang tidak tahu diri itu susah untuk diusir. Kasus sengketa lahan di Surabaya kini mendapatkan sorotan tajam setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @natalia_pujiastutik memberikan edukasi keras mengenai etika bertempat tinggal. Fakta hukum membuktikan bahwa keluarga pengontrak telah menempati rumah secara ilegal tanpa membayar sewa sejak wafatnya sang nenek. Ironisnya, mereka justru melakukan intimidasi fisik dan verbal, serta menuntut uang pesangon puluhan juta rupiah kepada pemilik sertifikat sah yang ingin menempati rumahnya sendiri. Melalui mediasi yang dikawal Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, netizen yang budiman menguliti habis aksi manipulatif pengontrak yang gemar bersandiwara sebagai korban setelah kelakuannya viral di media sosial. Akibat tindakan tidak tahu diri tersebut, sanksi sosial berat kini harus diterima seluruh anggota keluarga berupa hujatan masif dari masyarakat. Reputasi buruk yang terlanjur tersebar luas juga membuat mereka resmi di blacklist sehingga sangat kesulitan mencari kontrakan baru. Kayak sudah tahu viral kontrakan yang di Surabaya ya. Ini kasusnya udah 2-3 hari yang lalu di YouTube-nya atau di TikTok-nya Pak Armuji. Cuman di sini aku sekarang rangkumin menjadi satu. Kalau misalnya ada yang nggak pas atau ada yang perlu dikoreksi, silahkan komen tanpa menghujat. Oke, ini pengontrak yang baju putih ya. Pengontrak ini sudah lama menempati dari neneknya. Dia ini ibu punya 2 anak. Secara video ya, cewek semua. Kok rumah di Jalan Kalisari Sayangan, daerah Genteng situ, itu sudah ditempati semenjak neneknya tinggal. Neneknya ini sudah meninggal, dan harusnya kalau sudah meninggal, anak dari neneknya itu atau orang tua dari ibu ini harusnya sudah tidak ada hak untuk meluruskan atau meneruskan kontrakan tersebut, ya kan? Kecuali dia bayar. Tapi ini saya nyatanya enggak bayar, jadi putus pembayarannya itu sampai di neneknya. Nah, si pemilik rumah di zaman neneknya itu ya telah menjual ke ke orang yang namanya Pak Bambang. Ini orangnya Pak Bambang. Itu nggak kelihatan ya? Ini aku perjelas. Ini yang Pak Bambang yang punya rumah. Pak Bambang punya anak ini. Ini yang jubirnya waktu lokasi rame-rame ini. Jadi Pak Bambang sama anaknya, sama ya itu di belakang-belakangnya lah ya, itu mendatangi Pak Armuji untuk ya mediasi supaya orang ini mau keluar, karena memang bertahun-tahun dari sejak tahun 2018 sampai sebelum-sebelumnya itu nggak ada pembayaran gitu ya, karena Pak Bambang juga sudah sah memegang surat AJB, surat kepemilikan tanah, pokoknya surat-surat lengkap lah ya. Ya dia merasa harusnya kan bisa menggusur ini orang, tapi yang namanya ya begitulah, orang yang tidak tahu diri itu susah untuk diusir. Bahkan yang punya rumah ini anaknya sampai ngomong, saya ini yang nggak enak ngusir orang. Pak Bambang juga cerita kalau dia sering ke situ itu sering diintimidasi. Kalau kamu nggak tua pasti sudah dibun-bun ya, kayak gitu ya, kurang lebih intimidasinya seperti itu. Tapi si pihak pengontrak ini ngomong agak ada yang ngomong kayak gitu ya, ini nggak tahu yang mana ya betul ya kan. Terus si anaknya ini juga cerita kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu juga sudah pernah datang untuk ya mau membongkar, mau menggusur, mau mengusir istilahnya gitu ya, tapi ya itu diintimidasi dan minta 60 juta. Jadi pengontrak ini yang tidak bayar itu malah minta pesangon 60 juta dari mbak ini. Ya mbak ini bilang nggak sanggup karena dia juga baru kerja. Meskipun dia ada kerja pun dia juga nggak mau 60 juta karena ya nggak sanggup gitu ya. Dan mbak ini sudah repot, kakak-kakaknya juga sudah berkeluarga, akhirnya sempat ada jeda di mana tidak kembali ke rumah ini untuk melakukan pengusiran atau penggusuran. Nah, baru lagi di tahun 2026 ini langsung ke Pak Armuji untuk minta mediasi. Itu ya kronologi sebelumnya ya. Oke, next, lanjut. Ketika datang, ini ibu marah-marah, ya kan? Bilangnya ya gak semudah itu cari kontrakan kalau kamu cuma kasih 1 juta. Jadi sebelumnya mbak ini sudah menawarkan gimana kalau 1 juta, nggak mau. Oke, naik menjadi 5 juta. Dan di sini sempat terjadi antara netizen sama golongannya Pak Armuji itu sempat ada gap karena netizen bilang kok Pak Armuji kok nggak tegas, kok mereka minta pesangon di ACC gitu ya, sedangkan dari pihak yang punya rumah Pak Bambang dan anaknya itu memang ya sudahlah kayak ngasih uang itu supaya mereka itu mau cepet pindah, nggak mau rame. Karena apa?
berpikirnya kalau kita ngasih uang tuh masalah bisa selesai, dan memang iya, tapi tetap aja ini orang bulet gitu. Ini ibu marah-marah. Ditambah lagi ini anaknya juga marah-marah sama meso-meso jancok. Nah ini paling vokal. Ini paling vokal. Di awal dia udah paling vokal. Dia bilang, ketika anaknya Pak Bambang bilang 1 juta, dia nyolot toh. 1 juta gak cukup. Mau pikir kontrak iku murah, mau pikir cari kos-kosan iku gampang, mau pikir tanah iku murah. Nah, makanya dia sudah tahu kalau itu semuanya tidak murah, makanya dia mempertahankan rumah kontrakan itu dengan cara yang salah. Ya kalau gitu ya kamu waktu itu sewa dong, sewa ya bayar. Pasti daerah situ ya nggak mahal lah, daerah Kalisari Sayangan, ya kan? Tapi nyatanya kan tidak ada pembayaran sama sekali. Bahkan si ibu ini lucunya ngomong kalau waktu itu ibu yang punya rumah sebelumnya ini ya, yang ngontrakin ke neneknya ini kan masih hidup, dia tuh di Mojokerto. Tunjukin ada video antara Busuk Kenah tak siapa gitu yang punya rumah sebelumnya ini yang sebelum dibeli Bambang itu ngomong ya itu suratnya begini, tapi kan tidak ada kejelasan, ya itu hanya cuma video yang menunjukkan bahwa yaitu antara pemilik lama dengan pengontrak yang tidak mengenal ini. Sedangkan yang punya surat sah itu ya Pak Bambang, bahkan ibu yang pemilik sebelumnya itu sudah ngomong ya itu memang bukan punya aku lagi gitu. Kan repot. Jadi sebenarnya ini orang nggak tahu kalau rumah ini udah dijual, ya kan. Tapi sempet juga mengeyel kalau nggak tahu gitu kan, nggak masuk di akal gitu loh. Dan lanjut sekarang, efek dari video viral itu seluruh Indonesia itu netizen julid alias mengomentari, termasuk aku sampai ngomong ini orang parah banget gitu loh. Sempat ibu itu bilang ini di video itu, ketika anaknya Pak Bambang bilang ngasih pesangon 5 juta akhirnya ya kan, ibu itu ngomong, kok dipikir secara logika 5 juta dalam waktu, aku mau suruh cari dalam waktu pengusiran 1 minggu, kan dikasih jeda keluar dari rumah itu 1 minggu, nututi dia bisa berpikir secara logika, bahkan menyuruh pemilik rumah yang sah itu disuruh berpikir secara logika. Namun dia sendiri nggak berpikir secara logika. Kalau dia itu selama ini nggak bayar, diusir nggak mau, logikanya di mana bu? Gemes aku, ya itu yang bikin aku sampai geleng-geleng kepala. Aku termasuk netizen yang mau ikut sedikit gemes sama ini orang ya. Dan akhirnya buntutnya dari video viral ini, anaknya itu 2 anak itu, yang satu bekerja, yang satu sekolah, itu dihujat, dibully teman-teman, baik di pekerjaan maupun di sekolah. Ibunya ini pun juga sering mendapatkan SMS atau DM apa gitu dari orang-orang yang tidak dikenal. Kok bisa netizen dapat WA-nya ya, SMS atau WA tuh nggak tahu. Di keterangan ini Surabaya di IGOE, teman-teman bisa lihat ibu ini bilang kalau saya yang dibully nggak masalah, tapi jangan anak-anak saya, minta tolong videonya dihapus karena itu sudah mengganggu mental. Playing victim banget bu. Ya harusnya kamu nyadar dong, itu kamu salah. Sudah dari tahun 2018 coy, lu gratis berapa tahun itu, sudah cuan berapa lama, dan kamu ketika digusur nggak mau, malah ngamuk-ngamuk, malah ngancam-ngancam, kan nggak logika itu. Menurutku yang masih sekolah yang ini ya, karena wajahnya memang lebih muda daripada yang satunya yang baju pink ini yang baju pink ini kayaknya yang bekerja, apalagi kalau kebalik ya. Tapi kalau lihat dari perawakan usia wajah itu kayaknya ini yang lebih tua. Dan kalau ada yang bilang dia itu suku Blok M, kayaknya enggak say, itu kalau dilihat dari logatnya kayaknya dia asli Surabaya kayaknya ya. Dan sekarang bentuk efeknya juga ke ibu dan anak-anaknya itu, selain dibully, mereka cari kontrakan susah. Karena orang-orang sudah pada tahu, nanti kalau mereka bayarnya telat, kita nagih salah lagi, nggak mau keluar lagi atau gimana. Jadi orang-orang yang punya kontrakan kayaknya sudah nggak mau. Gawat, ini bener-bener cancel culture yang bener-bener shock terapi sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hey guys, tak wangi yang kemarin viral di Surabaya sih nggak kali kontrak itu loh guys, ya ini nggak sih sing marah-marah sih dikasih 5 juta tapi malah marah ya. Terus tak wangi tau bu, mbak ada anu ambil netizen Indonesia iku yo kono haiki bisa dibuktikan ya kesaksian. Nah iku rek katanya dia itu mengaku anaknya dibully setelah video itu viral. Terus habis gitu selain dibully juga dia iku susah cari kontrakan guys. Terus saiki memilih untuk berdamai ngono, aku jadi sing do kontrak anakku gak gelem aku beli jarno yo sing ben iku ben lebih viral lagi ngono lho guys ya, ben ngasih pelajaran ya Mas ya. Dia mau ibu ajak ngono bu, yang santai bu ngomongnya, terus kadung viral repot yang aneh nangis gitu lah Indonesia ya konoha. Terima kasih netizenku luar biasa, mantap. Dari kasus yang lagi viral di Surabaya, pengontrak yang diusir oleh pemilik rumah tapi pengontraknya nggak mau pindah, nggak mau keluar, terus malah minta pesangon 60 juta karena alasan dia sudah menempati rumah itu sudah 3 turunan. Mau itu 3 turunan, 5 turunan, 10 turunan, lo itu nggak punya hak di situ monyet. Lo itu cuman bermodalkan surat perjanjian.
Sedangkan pemilik rumah itu punya yang namanya sertifikat hak milik. Dan itu lebih kuat daripada surat perjanjian Allah. Gini ya, di kasus ini tuh gue sangat belajar. Kalau misalkan gembel, itu nggak boleh dikasih hati. Makin lo ngasih hati, makin mereka ngelunjak dan tidak tahu diri. Mbaknya yang punya rumah itu, salut saya. Orang baik mereka itu. Sudah rumahnya dikontrak, yang kontrak nggak pernah bayar, disuruh pindah, minta kompensasi lagi. Ini sudah keterlaluan, bener-bener keterlaluan. Apalagi mulutnya jahat lagi sama yang punya rumah, pedes mulutnya. Kalau saya laporkan ke polisi biar kapok orang-orang seperti ini. Buat orang-orang lain ya, ingat mereka-mereka ini jangan sampai ya kontrak rumah kalian nanti rubat. Gak usah dikasih 5 juta pak, itu laporkan polisi aja. Karena itu ada undang-undangnya ya. Itu dikategorikan sebagai wan prestasi atau cedera janji berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Karena dia tidak mau membayar sewa rumah. Sudah bertahun-tahun ya dia gak mau bayar sewa, gak mau keluar. Pas diusir malah minta kompensasi, minta dibayar 5 juta per kepala. Malah sebelumnya minta 60 juta, bayangin guys. Atau bisa juga dipidana dengan pasal 167 ayat 1 KUHP lama atau pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru ya, tentang memasuki rumah orang lain tanpa izin. Kan dia tidak diizinkan ya tinggal di situ. Kamu bisa melaporkan aja. Wong dia sama Pak Armuji aja sudah gak mau keluar juga ya, maunya dibayar dulu. Jadi laporkan polisi aja pak.